Konon katanya mereka adalah mengelola negara kita. Jangan pernah berharap itu. Karena yang kami lihat, hukum saat ini hanyalah sebagai alat kekuasaan untuk menggembok kami. Ketika kami tanahnya dirampas, ketika kami sungai-sungainya diuruk, ketika laut-laut kami dipagari dan kemudian dibikin SHM, SHGB. Ketika seorang pemimpin berbicara, rakyat seharusnya merasa didengar dan dihargai. Tapi apa jadinya kalau kata-kata itu justru terdengar seperti omon-omon yang meremehkan? Inilah yang kini ramai dibicarakan tentang Prabowo. Ucapannya menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar gaya bicaranya, atau justru cerminan dari bagaimana ia memperlakukan rakyat yang dipimpinnya? Rakyat berhak tahu, dan kita akan membongkarnya malam ini. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Dan inilah yang dirasakan rakyat yang sebenarnya. Mungkin ngelihat teman-teman dari Banten agak kaget ya. Jadi ini adalah potret Banten yang kalau boleh dilihat agak suram ya sepertinya ya. Lebih cenderung gelap gulita gitu ya. Sesuai dengan potretnya. Artinya wajah yang berdiri di sini, masyarakat Banten, itu yang terjadi dengan sesungguhnya. Dan itu juga bisa diwakili dengan kasus Pak Charlie Chandra. Masa iya Pak Charlie Chandra yang punya tanah dari warisan, kemudian dituduh memalsukan sertifikat atau apa, kemudian dibuatlah seolah-olah masalah secara hukum, digiring ke pengadilan, ke kejaksaan, yang sesungguhnya sebenarnya mah Pak Charlie Chandra itu seperti ikan yang sedang digiring ke kenceng. Bukan hanya Pak Charlie Chandra, bisa juga ini terjadi kepada Pak Haji Fuad. Bukan hanya kepada Pak Haji Fuad, tapi juga terjadi kepada Pak Budi dan teman-teman yang lainnya, bahkan mungkin saya, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang ada di sini. Itu akan terjadi. Dan jangan pernah kita berharap kepada pemerintah yang dilakukan juga oleh BPN. Dan pastinya ini juga akan terjadi atau dilakukan oleh kepolisian juga, pengadilan dan kejaksaan. Lembaga inilah yang kemudian saya pikir kami skeptis dan tidak percaya sama sekali. Hanya satu-satunya kita sebagai rakyat, ketika dalam kondisi negara yang seperti diinjak kedaulatannya, apa yang dikatakan oleh Pak Rizal tadi, kedaulatannya udah diinjak-injak, kehormatannya udah diinjak-injak, keadilan sudah tidak ada lagi di negeri ini. Berarti hanya satu kata, kita harus lawan. Boleh kita lihat persoalan di Pati kemarin. Rakyat-rakyat kecil, orang-orang tukang cangkul, petani, nelayan, tukang beca, tukang kuli, tukang panggul, mereka awalnya takut. Ketika ini udah diteriakan oleh orang-orang kecil, orang-orang tertindas, seperti kita lihat di panggung ini, maka ini juga akan bisa terjadi. Akan terjadi pergolakan, perlawanan juga di Banten. Ini juga tidak bisa ditutup-tutupi, bisa aja terjadi. Bukan hanya air yang bisa tsunami, tapi juga manusia pun akan terjadi seperti air, bisa jadi tsunami. Nah, ini yang kami ingatkan kepada pemerintah. Baik-baiklah kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Anda sedang terancam, Anda sedang terintai oleh kami sebagai rakyat. Boleh kalian memandang kami orang kecil, boleh kalian memandang kami sebagai rakyat yang tidak percaya, yang tidak berdaya. Tapi perlu diingat, hak milik negara ini, hak asli pemilik negara ini adalah kami rakyat. Kami rela tidak berkeren-keren, tidak berbersih-bersih, wajahnya suram. Kami rela bersusah-susah.
demi kalian para pengurus bangsa ini, demi kalian yang saya percayakan, kedaulatan bangsa ini kalian kelola. Tapi nyatanya kalian berkhianat kepada rakyat. Kami diinjak semena-mena. Enak aja kalian. Kami, orang tua kami, para leluhur kami dikumpulkan, dimintai kesepakatan untuk mengelola negara. Pada waktu itu negara belum ada yang namanya wilayah. Pada waktu itu negara belum punya yang namanya tanah. Maka leluhur-leluhur kami kemudian memberikan hak itu kepada negara untuk dikelola yang kemudian menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Tapi nyatanya hari ini kami sungguh sedang ditindas. Tapi nyatanya hari ini kami sedang dirampok dan kemudian mati pelan-pelan secara bergenerasi. Tanah tidak untuk mereka yang duduk ogang menjadi gemuk. Enak aja kalian merampok bangsa ini dengan semena-mena. Tunggu saatnya cangkul-cangkul kami, parang-parang kami, sabit-sabit kami akan mengepung istana-istana kalian. Enak aja kalian mencuri, merampok di bangsa saya. Enak aja kalian merampok, bukan hanya miliaran, tapi juga triliunan. Bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tapi ini udah jutaan triliun. Bagaimana generasi kami ke depan? Kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, petani dan nelayan, kami juga punya generasi yang ingin terus hidup bergenerasi sampai akhir kiamat nanti. Jika kata-kata kami ini tidak diindahkan, bukan hanya pati yang bergolak. Sering saya katakan berulang-ulang, ingat Pak Presiden, ingat menteri-menteri, ingat para dinas-dinas, lurah-lurah, camat-camat, bupati, gubernur, dan wali kota. Awas, kalau rakyat Banten sudah marah, maka akan bergolak Nusantara. Dan saya ingat betul, Banten dan Jakarta atau Betawi itu adalah satu pongkol, seperti gusi dan gigi dan tidak bisa dipisahkan. Jika Banten marah, maka Jakarta akan marah. Jika Jakarta akan marah, Bekasi akan marah. Dan jika Bekasi marah, maka Cirebon akan marah, Sunda pun akan marah, apalagi daerah Sumatera, Lampung sana, Medan, Palembang, dan seterusnya. Semua kepulauan Indonesia akan marah. Ingat itu. Ingat, sekali lagi mohon diingat, ini bukan main-main. Ini adalah bahasa yang keluar dari lubuk yang hati yang paling dalam. Ini adalah bahasa yang keluar dari jeritan rakyat. Dan yakin, jeritan kami akan didengar dan langsung ke langit, lebih setuju. Dan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjuantah ke pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Dia akan hidup sebagai pemikir-pemikir, kemudian dia akan bergerak satu sama lain. Dia akan menyambungkan tuturan-tuturan, perlawanan-perlawanan. Dan sesungguhnya ini sebenarnya kami tidak inginkan. Tapi kalau memang kami terus dibeginikan, tanah kami dirampas, sungai kami diuruk, laut kami dijual, krisis ekonomi, jangan salahkan jika rakyat akan menjadi kanibal.